Ia berkata, lindungi aku pahlawan. Namanya Selamat Riyadi Pak Haji. Selamat Riyadi itu udah sehat. Ya. Tapi kalau iya insya Allah dengan pasti ditengokin. Tapi kebanyakan ya, ini kebanyakan stigma masyarakat dan stigma keluarga tidak meyakinkan bahwasanya dia belum sehat 100%. Ini breakfast ya, lunch ya, and eating one after. Tiga, empat. Saya ini bukan berarti orang mampu, bukan ya gitu. Cuma karena mau. Orang pinter banyak, orang mampu banyak, orang kaya juga banyak. Tapi yang mau yang langka. Kalau kabur itu keluarga pasti memvonis, wah ini Pak belum sehat nih. Tapi kalau kamu pulang ada izin dari saya, surat dari saya itu kuat. Bahwasanya, siapa namanya? Selamat Riyadi Pak Haji. Selamat Riyadi itu udah sehat. Ya. Tapi kalau pulang sendiri tanpa izin, wah jangan ini nggak beda ke penjara. Iya Pak Haji. Wah dia kabur dari penjara Saya nih. kata Pak Haji sebulan boleh pulang saya. Tapi kan harus ada surat dari saya. Oh gitu, baik. Kalau tanpa izin saya. Kebetulan dulu saya seorang kusir Delman atau kusir Andong pada tahun 92. Nah di situ saya melihat ada orang ODGJ yang di tempat pembuangan sampah yang sudah berbulan-bulan di situ. Nah kebetulan pas saya melihat itu dia dalam kondisi biasa-biasa aja, paling duduk tiduran gitu. Nah ketika saya melihat yang kedua kalinya, di saat itu dia sedang makan di kantong plastik yang digurumunin lalat. Nah saya melihat di situ, akhirnya saya terpanggil kepikiran bahwasanya yang saya lihat dia tadi makan itu di kantong plastik itu yang bermain lalat, barangkali hewan pun nggak doyan yang dia makan. Oh ini manusia. Nah akhirnya saya, di mana rasa kemanusiaan saya? Sementara saya lebih dari dia, harkat martabat saya gitu. Nah akhirnya semalaman saya kepikiran, besok sore saya bawa pulang. Saya bawa pulang, tekin Delman, saya cukur rambutnya begitu gimbal sampai di rumah. Saya mandikan, saya kasih makan. Nah singkat katanya saya rawat selama 3 bulan, dia bisa kembali ke keluarga. Kalau kamu saat ini hampir udah mau 60% udah sehat. Secara komunikasi ya, saya belum tahu secara jiwa seperti apa, secara komunikasi udah nyambung bagus gitu. Nah kamu ya cari kesibukan ya, cari kesibukan. Supaya apa tujuannya? Kalau kamu cari kesibukan, jadi menghilangi halusinasi, perasaan lebih cepat ya. Ini nyapa satu persatu sejauh mana perkembangannya, baik fisik ya maupun mental. Karena mereka ini juga butuh perhatian, khususnya saya sebagai penanggung jawab di panti ini. Nah mereka senang, jadi dia punya harapan. Satu punya harapan, kedua juga dia tahu sumber penyakit dari mana. Bahwasanya kalau mereka udah 60% pasti dia akan mengungkapkan permasalahan dia. Inilah memang kalau orang mengalami gangguan jiwa, jadi punya perasaan seuja kepada orang lain. Inilah jadi bahaya. Bisa penganiayaan tetangga sebelah atau keluarga lain, karena perasaan-perasaan dia itu memicu dia, membuat dia terpancing emosional itu ya. Nah terus tadi ada beberapa juga yang saya sapa itu mereka sebetulnya berharap ingin pulang kembali, tapi kebanyakan ya, ini kebanyakan stigma masyarakat dan stigma keluarga tidak meyakinkan bahwasanya dia belum sehat 100%. Kenapa? Kalau cuma hanya dia bicaranya saya sehat nih,
masyarakat dan keluarga itu belum meyakinkan. Tapi kalau dia punya aktivitas yang positif, perilaku yang baik, itu baru dinyatakan bahwasanya mereka itu sehat. Memang ini yang agak sulit untuk kembalikan percaya terhadap orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, baik itu keluarga maupun lingkungan. Disinilah peran saya, bagaimana caranya, satu ya, memberikan edukasi kepada mereka, terutama tanamkanlah kesabaran. Karena kalau dia tidak sabar, ketika ada dia merasa tersinggung, dia kembali lagi emosional. Kalau dia sudah emosional, orang beranggapan bahwa dia itu masih mengalami gangguan jiwa. Pada dasarnya setiap manusia punya emosional. Karena dia sudah terponis di masyarakat maupun keluarga, diponis pasti dia masih belum sehat, dianggapnya seperti itu. Nah, itu tadi saya keliling terus menyapa mereka-mereka, bagaimana perubahan dari mulai awal dia datang hingga beberapa hari sini, berbulan sini. Itulah tadi membuat saya menjadi suatu acuan bahwa saya ada sekian persen. Ya, Mas Novel. Ya, segitu. Pak. Eki Fernandes. Putra, punya bandel itu ya? Pak. Harus bandel dulu enggak? Dari mulai saya tanya nama, alamat, sampai nama orang tua. Nah, di situ saya tanya mulai bulan kedua sampai bulan ketiga berulang-ulang kali tidak berubah. Nah, saya menyimpulkan bahwasanya yang apa yang dikatakan itu benar. Ya, tadi namanya, alamatnya, nama orang tuanya. Nah, akhirnya setelah 3 bulan penuh saya simpulkan atau saya tanyakan, kamu kalau pulang sendiri tahu nggak ke Kerawang? Kan dibilang ke Kerawang alamatnya. Tahu Pak. Nah, kamu dari Kerawang ke Bekasi jalan naik mobil apa jalan kaki? Saya jalan kaki Pak. Berapa lama saya nggak tahu Pak, lupa gitu. Ya udah, kalau kamu mau pulang nanti saya ongkosin nih. Saya ongkosin waktu itu 7.000. Pulanglah dia cerita ke Kerawang. Dapat 3 hari, dia kembali ke tempat saya sama bapak dan ibunya. Nah, kira-kira jarak 10 meter di tempat saya, dia nunjuk saya, si Rudi, kan namanya si Rudi. Bu, bapak ini Bu yang ngerawat saya selama 3 bulan. Nah, akhirnya ibunya kira-kira jarak 10 meter, jalan dipercepat. Tiba-tiba menunjuk kaki saya. Nah, terus saya angkat, dia meluk saya. Nah, kira-kira beberapa detik dia baru bicara, ibunya. Pak, ini anak saya sudah saya sedekahkan, sudah saya tahlilkan. Saya menganggap mereka tuh meninggal. Nah, saya balik tanya, memang sudah berapa lama Bu hilang dari rumah atau keluar dari rumah? Kurang lebih Pak, hampir 5 tahun. Nah, disitulah saya merasa berharga ya untuk orang lain, walaupun cuma sebatas itu kemampuan saya. Nah, di situ saya timbul rasa cinta dengan orang-orang Goregeje gitu. Nah, saya berpikir lagi, kalau panti asuhan anak yatim itu saya rasa mungkin setiap daerah ada. Tapi orang-orang ODGJ ini masih sangat jauh ya kepedulian masyarakat terhadap orang-orang tersebut. Nah, di situ saya berpikir terus, berangsur-angsur dengan rasa cinta saya, walaupun mungkin dalam tanda kutip saya tidak punya kemampuan secara pendidikan, tidak punya kemampuan secara finansial, tidak punya kemampuan segala yang lain-lainnya gitu. Nah, tapi kekuatan hati saya aja, kebersihan hati. Sampai mulai dari dulu tanahnya awalnya 100 meter, tahun 92 sampai tahun 2005, akhirnya saya kira-kira orang-orang itu ya saya kumpulkan sebanyak hampir 25 orang. Nah, saya kewalahan ngempaninnya. Akhirnya saya ngomong sama istri, ini kuda kita jual nih buat makan mereka. Karena kita sudah tidak mampu ngempaninnya. Nah, kata istri, kalau ini kuda dijual, pencarian kita sehari-hari dari situ. Nanti dari mana? Ya, saya tidak bisa bicara lagi. Kenapa? Kemampuan saya itu udah nggak mampu untuk ngempanin mereka. Akhirnya, terpaksalah saya jual. 2 juta pada waktu itu.
rintangannya bukan cuman hanya kita masalah ekonomi, termasuk jiwa saya juga tertekan oleh masyarakat sekitar sini. Sempat didemo juga, didemo oleh masyarakat sini. Pada tahun berapa tuh? Tahun 2014. Karena sudah banyak tuh. Saya sudah tempatnya tidak memadai. Jadi pasien kadang-kadang ada yang keluar ke lingkungan, bahwasanya tidak nyaman lingkungan, berisik, mengganggu. Ya, saya sempat goncangan jiwa juga waktu itu. Karena kita memang udah serba keterbatasan. Cuma kita kekuatan ini aja. Kalau seandainya mereka kita lepas, ya, bagaimana mereka nasibnya? Sementara yang pertama aja itu dulu makanan di kantong sampah, apa di tempat pembuangan sampah. Nanti mereka juga bisa seperti yang waktu awal yang saya ambil seperti itu juga. Di situ kekuatan hati, ya hingga sekarang ini saya bersyukur. Tapi di situ kalau kita kurang kuat mental, memang nggak bisa. Inilah yang disebut perjuangan gitu. Karena yang namanya sebut pejuang itu harus berjuang dulu, berkorban dulu. Bukan tiba-tiba sudah merdeka, saya perjuang, itu namanya pencundang kan begitu bahasanya gitu. Ya, selagi kita niat baik untuk orang lain, saya yakin pasti Allah ada di depan kita. Bukan di belakang, di depan kita gitu. Inilah namanya pejuang. Artinya apa? Bukan pejuang pahlawan untuk melawan penjajah. Ya, menurut saya ini pejuang kemanusiaan. Kalau kita kan ini 24 jam, ya saya 24 jam. Coba bayangkan aja 24 jam kita tinggal di panti khusus orang-orang gangguan jiwa. Yang teriak-teriak, yang waduh macam-macam lah, yang ngamuk gitu. Ya kalau kita nggak rasa cinta di situ, nggak bisa. Ya, saya ini bukan berarti orang mampu, bukan ya gitu. Cuma karena mau, orang pinter banyak, orang mampu banyak, orang kaya juga banyak. Tapi yang mau yang langka. Semua ada penghargaan semua di sini. Penghargaan dari komunitas motor besar di Indonesia. Bekar apa tuh? Sama Moge. Ini kenang-kenangan kategori waktu di Orsos. Ya, ini dari Universitas apa nih, Bayangkara ya. Mereka tuh membuat skripsi sini di asisten dengan dosen, bisa dikasih penghargaan sama anak-anak UMJ gitu. Ya, apa anak Bayangkara itu. Jadi apa, ini waktu di UMJ nih, saya waktu jadi narasumber di UMJ, di kampus UMJ. Nah ini dari Kick Andy Hero nih, yang ini dari Jokowi nih yang ada sertifikat situnya. Jadi saya dapat itu rencana seperti ini. Ini rencananya, saya nggak tahu ini apa, mungkin emas atau apa sih. Kalau kata ini katanya emas sih, nggak ini sih, nggak ini gitu. Nah, ini waktu itu sama ini sertifikatnya pemberian dari Presiden Republik Indonesia. Nah ini nih hari ini. Tentang peraturan perundang-undangannya. Ini yang piagamnya, ini piagam penghormatan Presiden Republik Indonesia. Nah ini ya kepada saya, mana ini yang saya terima ini ya apa yang kemarin ini. Ya Kalimantan itu kita nggak lagi aja. Peraturan memutuskan dan sebagainya ini. Memutuskan orang dapat penghargaan itu kan harus ada pertimbangan presiden segala macam gitu. Ke pendiri panti, Pak Marsan pendiri panti, di sini ada ininya. Penjelasannya. Ya penjelasannya. Pendiri panti terus di daerah. Ya satu, memang saya kan backgroundnya bukan dokter. Saya cuma pengalaman mengalami bergaul dengan ODGJ dari tahun 92 hingga sekarang ini. Karakter mereka tuh berbeda-beda. Bahasanya mungkin kalau dokter bilang mungkin begini, ada yang depresinya ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Itu ada tingkat-tingkatannya. Nah saya juga sama demikian. Wah ini masih agak ringan. Dengan cara kita bagaimana seperti apa? Satu, untuk menghadapi mereka supaya menambah kuat mentalnya. Kan di sini ada nih kayak gini-gini nih. Kan udah masih ringan nih.
Nah, itu satu. Kita beda cara penanganannya, cara terapi beda. Kalau yang mungkin ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Nah, cuman saya di sini khusus tidak pakai obat-obat medis. Enak nggak? Enak banget. Nah, saya ini adalah panti rehabilitasi yang berbasis tradisional. Tugas saya bagaimana mereka, walaupun saya tidak pakai obat secara medis, tapi intinya saya bagaimana mereka bisa sehat tanpa obat. Oh, sakit Pak Ji. Tahan. Bagaimana Pak kok bisa sembuh? Ya itu dengan cara saya. Apakah ada faktanya Pak? Banyak faktanya. Contohnya Mas Tio ya. Nih pasien saya nih. Bisa ngatur diri. Ya udah. Tapi kamu bisa ngatur lagi. Udah kamu di sini dulu. Tiba waktunya pulang, kamu dijemput. Kita awalnya tuh ada niat mau dulu Mas. Kalau kita nggak ada niat mau, itu percuma. Nggak bakal bisa gitu lah. Nggak bakal bisa buat ngelakuinnya gitu. Tapi kalau kita nggak ada niat mau, itu susah. Orang pun di luar sana nggak peduli Mas. Ya seorang orang bilang kan bodoh amat lah, bukan urusan saya ya kan. Nah, tapi di sini kalau kita ada niat mau, kalau ada kita niat tulus, itu coba lakuin pasti bisa. Kalau untuk kesulitan mandi ya, mandi sama pakai pakaian yang bersih gitu. Mandinya dia bersih nggak gitu loh, pakaiannya dia bersih nggak. Kadang-kadang udah dikasih pakaiannya, saya tinggal sebentar pakaiannya udah nggak ada, tuh diambil sama temennya, tuh sama mandinya dia pakai sabun nggak, bersih apa enggak gitu. Itu saya dibawa ke sini sama orang tua, masa keluarga saya nggak tahu ya kan, banyak permasalahannya Mas. Saya nggak nyangka Mas di sini tuh tempat apa gitu lah. Apakah tempat berobat, apa tempat apa yang gabung sama mereka yang nggak bisa tidur, ada yang mondar mandir, kalau jalan. Itu saya nggak ngerasain tempat apa kayak begini. Gitu loh. Ya udah akhirnya saya pasrah dengan keadaan di sini. Ya udah bantuin aja ya apa yang saya perintah ya Pak Haji saya ini, ya udah saya kerjain. Masih dari desanya aja sama dari kecamatan. Waktu itu kan Bapak mengusir Berman ya, mengusir di Bapak saya yang punya andong. Jadi pertemuannya saya masih sekolah sebetulnya. Mungkin udah jodoh kali. Halo, nyukur ke kantor. Kantor. Ya, kaget juga sih tujuannya untuk apa gitu. Orang seperti ini dibawa pulang gitu. Tapi setelah saya perhatikan Bapak merawatnya ya dengan baik, mengurusnya dengan telaten, akhirnya sampai orang itu sadar terus bisa kembali ke keluarganya. Oh, jadi tujuannya Bapak apa? Membantu orang dari apa ya yang sudah seperti sampah gitu, jadi bisa kembali ke berguna untuk orang banyak kan. Saya bisa lupa nggak dengan Pak Bambang kalau misalnya ada gantinya gitu? Enggak? Ya enggak lah, Mas Bambang masih hidup. Oh, enggak bisa kan nih ketemu artis selain Pak Bambang nih, ketemu lebih muda, lebih ganteng, lebih kaya, kira-kira? Lah enggak lah, Mas Bambangnya masih hidup. Oh, berarti tetap cinta setia gitu Iya. sama Pak Bambang itu? Oh gitu. Masih hidup Pak lah. Kadang ada juga sih ya yang namanya perasaan wajar ya, pasti ada rasa kesel, itu kan hal yang wajar. Kalau misalkan apa ya, Bapak kadang lebih perhatian ke pasien, nggak ngomong istri kadang kayak gitu. Kalau awalnya kayaknya dari bahasa tubuhnya, dari gerak-geriknya dia tidak nerima. Karena kan tidak punya pengalaman untuk menangani orang-orang ODGJ. Sementara anak saya yang pertama baru umur 2 tahun, yang kedua umur 1 tahun, masih sedang ya istilahnya masih sedang sangat inilah gitu ya, masih repot lah gitu. Ya terpaksa tadi dengan dia melihat orang seperti itu lagi makan di kantong plastik, ya akhirnya lama-lama istri juga terbawa.
Sarapan, makan siang, makan sore 3 karung sehari. Sekarungnya 50 kilo. Itu Marsan memang karena bertanggung jawab terhadap orang-orang seperti ini. Bahkan Pak Marsan itu apa ya, pulang dari mana-mana pun bukan istri atau anak yang ditanya untuk makan apa belum, pasti mereka yang makan. Ada yang sakit enggak, ada yang makan enggak gitu. Jadi Pak Marsan luar biasa sih memang. Ya, perhatiannya terhadap orang. Pokoknya baik, bisa ya berguna untuk masyarakat, ya Kak, bisa untuk menjadi motivasi gitu loh. Ya itu bisa bantu warga sekitar yang tadinya pasiennya nggak ketemu jadi ketemu. Itu nasihatnya itu udah jangan ngulangin lagi kesalahan, tapi cobalah kamu berpikir ke depannya kamu mau bagaimana. Kalau ke depannya kamu berpikir positif, coba kamu lakuin, jangan mikir ke belakangannya. Pesan saya kepada masyarakat ya tadi, bagaimana masyarakat menghadapi penyakit-penyakit biasa lah, artinya penyakit-penyakit semestinya lah gitu ya. Jangan mereka mentang-mentang ODGJ dikucilkan, ya, diasingkan. Nah ini kan stigma masyarakat. Stigma itu sulit untuk dikembalikan. Kenapa? Karena tidak ada bimbingan edukasi kepada masyarakat dari pemerintah. Tuh seharusnya pemerintah ini tugasnya nih memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya mereka layani dengan baik, dirangkul, dipedulikan. Serasa mungkin ya seperti itu. Kan selama ini kan masyarakat tuh kalau ada ODGJ dirawat di panti, ketika dia pulang itu berasumsi atau stigmanya nanti Pak jangan-jangan dia ngamuk lagi. Dulu udah ngelukain orang dan sebagainya. Nah itu di situ. Jadi mereka tuh bahasanya didorong sono dorong sini. Nah harapan saya tadi rangkul mereka, hargai mereka sebagai mestinya ya manusia selayaknya itu.